Janur Ireng Story 8. Abdi Sula. Sabdo melihat Pras Anom dan Batra tengah bermain-main bersama seorang abdi lelaki. Mereka melempar sebatang kayu, memaksa abdi malang itu mengambilnya. Mereka akan memaki bila si abdi tak mengambilnya dengan cepat. Ketika si abdi mengembalikan sebatang kayu tersebut ke tangan Pras Anom, dia menendang perut si abdi. Ia berkata bahwa abdi tersebut terlalu lama mengambil batang kayu itu. Pandangan mata mereka bertemu. Kedua kakaknya kini menatap Sabdo dengan sorot mencemooh, seakan-akan merasa jijik bila melihat Sabdo. Di siang yang terik itu, Sabdo melangkah meninggalkan kedua kakaknya yang tersenyum menyeringai. Mereka sedang berpikir apa yang bisa dilakukan kepada adik baru mereka yang sekarang begitu diistimewakan oleh bapak. Sabdo mengetuk pintu ruangan Arjo. Saat pintu terbuka, selain Arjo, Sabdo juga melihat Sugeng dan Sugi. "Bagus, kamu sudah datang," kata Arjo seraya tersenyum melihat sebilah keris yang dia pegang. Setengah sisinya berlumuran darah yang sudah mengering. Arjo memasukkan kembali keris itu ke dalam sarung, kemudian meletakkannya di atas meja tempat benda-benda aneh mirip Arjo berserakan. Sabdo melihat ke arah Sugi. Sugi mengangguk memberi hormat dan Sabdo membalas dengan anggukan. Kemudian ia mendekati Arjo yang kini membakar kemenyan di atas tungku kecil tanah liat di hadapannya. "Aku memanggilmu hari ini karena ada yang harus kita lakukan," kata Arjo. "Apa?" tanya Sabdo. "Kamu akan menjadi tuan bagi Sugi Bahir secara tradisi yang sudah lama ada di dalam keluarga Kuncoro." Sabdo melihat Sugi. Lelaki itu terlihat menunduk. Sabdo tak mengerti maksud ucapan Arjo. Arjo berkata, "Sudah waktunya. Kalian berdua tanggalkan pakaian kalian." Sugi bergegas melepas pakaian yang ia kenakan. Begitu juga dengan Sabdo. Ia baru sadar tanah yang mereka injak sudah ditaburi dengan semacam kapur putih yang membentuk sebuah simbol yang tak pernah Sabdo lihat sebelumnya. Trah Bolo Sedo adalah julukan bagi keluarga Kuncoro, kata Arjo seraya meraih lagi keris tadi dari atas meja. Ia menarik dan menunjukkan bilahnya yang berwarna merah darah. "Tak ada yang boleh merendahkan kita, apalagi menantang seorang Trah Bolo Sedo. Kalian semua mengerti?" Mereka berdua mengangguk. Meski sebenarnya tak ada yang tahu apa yang sedang dilakukan oleh Arjo. "Berlututlah kalian berdua di dalam lingkaran ini," kata Arjo sembari menunjuk simbol lingkaran dengan 3 garis. Arjo mulai menari-nari di hadapan Sabdo dan Sugi. Ia tertawa begitu keras sembari berteriak-teriak bahwa Ratu telah menitipkan seorang Canguk Sono kepada dirinya dengan tujuan mulia. Kelak, Canguk Sono akan menjadi bunga yang paling mekar serta harumnya mewangi di antara bunga-bunga lain diserat rojot akar bunga Wijaya Kusuma.
Di sini, kalian akan kuikat dalam satu garis takdir yang sama. Satu akan menanggung sakit dari yang lain, namun yang lain tak menanggung apapun. Dengarlah aku, wahai putra Kuncoro. Kau adalah Canguk Sono. Kau berhak atas Bokolono yang menjadi warisan dari leluhur keluarga yang hidup lebih dari ratusan tahun. Jadilah sebuah puing dalam sumpah rogot nyowo. Berbaktilah atas nama Kuncoro. Maka kehormatan dari darah-darah pendahulu kita yang tumpah ruah di atas tanah akan membawa kita ke puncak Wijaya Kusuma yang begitu agung. Arjo menatap Sugeng. Ia bergegas melangkah masuk ke suatu ruangan yang pernah Sugi lihat. Ruangan tempat dia mengintip Lasmini yang melakukan hubungan badan dengan sosok menyerupai kambing hitam. Hal ini tak akan pernah Sugi lupakan seumur hidup. Sugeng melangkah keluar. Ia membawa seutas tali, menarik seekor anak kambing yang masih basah dengan cairan ketuban, seperti baru saja diambil dari perut kambing betina. Arja mengambil anak kambing itu dari tangan Sugeng, membersihkan tubuhnya, lalu mengangkat binatang itu tinggi-tinggi dengan satu tangan. Makanlah ini. Persembahkan diri kalian sebagai abdi sula yang akan bersama-sama menjadi pasak bagi keberlangsungan keluarga Kuncoro. Tunjukkan bakti kalian di depan mataku, wahai putra-putra yang agung. Terimalah ritual ini. Jadikan aku bakti kepada engkau, wahai ratuku. Arjo menghunus bilah keris, membedah isi perut anak kambing tersebut hingga usus di dalam perutnya terburai menyembur keluar. Wajah Sabdo dan Sugi berlumuran darah cipratan dari binatang itu. Kini, di atas tanah, pandangan mereka tertuju melihat tumpukan dari isi perut anak kambing itu. Arjo mulai memerintahkan kepada mereka, "Makanlah sekarang." Sabdo melihat Sugi ragu. Mereka sama-sama terlihat bingung. "Makan, ku bilang," tegas Arjo. Sabdo mulai merengsek, mencengkram tumpukan daging yang berwarna kemerahan, menelannya mentah-mentah. Sugi yang melihat hal itu mulai mengikuti. Ada beberapa daging bercampur dengan tanah yang ia telan. Sabdo mulai merasakan isi perutnya bergejolak, menolak apa yang dia makan. Begitu pula dengan Sugi yang mulai merasa mual. Namun, Arjo terus memaksa mereka menghabiskan semua isi perut anak kambing yang mati tak jauh dari kaki. Arjo mencengkram jasad binatang itu, lalu membakarnya di dalam kobaran api yang menyala di atas tungku. Ia tertawa menggelegar seperti orang sinting. Sugi masih memaksa burayan usus masuk ke mulutnya sampai air matanya ikut keluar. Ia tak sanggup lagi. Arjo benar-benar sudah gila. Tanpa disadari, apa yang mereka lakukan menarik perhatian sesuatu yang berdiri tak jauh dari tempat mereka. Sabdo yang pertama menyadari hal ini. Ia menoleh, melihat seekor kambing hitam yang biasa ia lihat menatap dirinya. Sabdo dan Sugi masih berlutut di depan Arjo dengan mulut dipenuhi noda berlumuran darah segar. Arjo mengguyur tubuh mereka dengan air kembang, mengatakan bahwa sekarang mereka sudah menjadi abdi sula. Persaudaraan yang diikat dengan darah seekor anak kambing sebagai pengingat sumpah mereka. Sabdo Kuncoro, tuan bagi Sugi Bahir. Kambing hitam.
Sugi terkesiap, terbangun dari tidurnya. Ia duduk di atas dipan, lalu memuntahkan isi di dalam perutnya lagi. Kejadian hari ini adalah hal tergila yang pernah dia lakukan sepanjang hidupnya. Saat Arja memaksanya dan Sabdo untuk menelan, memakan potongan mentah isi perut anak kambing itu. Orang waras mana yang akan mau melakukan hal sinting seperti ini? Ya, tak ada yang dapat dia lakukan selain menuruti kata Arjo. Sumpah Abdi Sula. Ia masih mengingat kata-kata itu. Sugeng sudah menjelaskan kepada Sugi bahwa Abdi Sula adalah semacam menyambut sukma dari abdi kepada tuan mereka. Sukma tuan mereka akan memanggil-manggil saat ia dalam bahaya atau kesulitan. Sugi terkekeh mendengar penjelasan Sugeng. Ia tahu Kuncoro memang dapat melakukan sihir-sihir, meski terkadang ia tak percaya. Namun nyatanya, mereka benar-benar melakukannya. Benarkah sumpah Abdi Sula yang tadi dia lakukan akan bekerja seperti itu? Sugi melangkah turun dari dipan. Tubuhnya semakin lemas. Bila bukan karena Sabda yang memperlakukannya dengan baik, mungkin Sugi akan menolak perintah Arja meski hukuman cambuk harus dia terima. Dengan langkah terhuyung, Sugi berjalan lalu membuka pintu. Setidaknya, ia berharap angin malam mungkin bisa membuat dirinya sedikit lebih tenang. Setiap kali ia mulai tertidur, mimpi-mimpi aneh itu kembali, membuat Sugi merasakan gelisah itu lagi. Ia masih bisa membayangkan sorot mata merah kambing hitam yang hadir di mimpinya. Dengan sepasang tanduk di atas kepala, makhluk itu menyeret, membawanya masuk ke dalam bagian mimpi yang paling mengerikan. Sebuah ketakutan yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Ketakutan akan teror berdarah saat melihat darah sakti jeruk menyembur di depan mata. Sugi teringat kata-kata Sugeng sesaat sebelum mereka meninggalkan tempat itu. Sugeng berkata bahwa Sugi tak perlu lagi menjadi tukang kebun, karena mulai hari ini, Sugi akan menjadi bagian dari Sabdo Kuncoro. Mulai besok, sebuah mobil akan menjadi tanggung jawab Sugi. Ia akan mengantar kemanapun Sabdo pergi. Mengikuti semua perintahnya, sama seperti hubungan antara Sugeng dengan Arjo. Sugi masih memandang ke arah taman di luar kamar. Entah kenapa, tiba-tiba Sugi merasakan firasat yang tidak enak tentang tuannya itu. Seolah-olah ada yang mengganjal, membuat dirinya merasa tidak nyaman. Sesuatu akan terjadi, pikir Sugi. Mungkinkah sesuatu yang buruk akan terjadi kepada Tuan Sabdo? Sugi tiba-tiba terbayang wajah Sabdo. Ia bergegas meninggalkan kamarnya menuju kamar Sabdo. Tubuh Sugi terasa panas, tapi panas yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Seperti siksaan kecil yang menyakiti dirinya. Sugi berjalan semakin cepat. Ia mulai khawatir. Tetapi tiba-tiba dia melihat dua bayangan hitam yang sedang berjalan menuju ke tempatnya berdiri. Cepat-cepat Sugi bersembunyi, membiarkan mereka berjalan melewatinya yang bersembunyi di balik semak-semak. Dua orang itu terdengar berbincang. Biar ku beri pelajaran anak ini. Semenjak dia datang, Bapak tak lagi peduli dengan kita, kata salah satu dari mereka. Sugi tak dapat melihat dengan jelas wajah mereka karena jalan di sisi taman ini tak memiliki penerangan apapun. Sugi memutuskan diam-diam mengikuti mereka dan benar seperti dugaannya. Dua orang misterius ini sedang menuju ke ruangan Sabdo. Sugi melihat dari seberang jalan, di luar ruangan, Sabdo sedang menikmati malam seorang diri di teras kamar. Ia memandang ke arah taman
dan tanpa disadari, di belakangnya berdiri orang-orang yang Sugi ikuti sejak tadi. Sugi berniat memperingatkan Sabdo, tetapi ia mengurungkan niat itu saat tahu bahwa dua orang itu adalah Pras Anum Kuncoro dan saudara laki-lakinya, Batra Kuncoro. Ada urusan apa sebenarnya dua anak Kuncoro itu dengan Tuan Sabdo? Sugi melihat Sabdo menyadari kehadiran saudara-saudaranya. Mereka berbicara, tetapi Sugi tak dapat mendengar dengan jelas apa yang mereka katakan. Hanya sayup-sayup suara. Semakin lama, kamu semakin sombong saja di depan kami. Apa kamu tidak ingat asalmu? Dasar anak setan, kata Pras Anum. Sugi mulai bergerak mendekat. Dari ekspresi wajah yang ditunjukkan oleh Sabdo, ia tampak begitu tenang. Ia duduk menikmati malam sambil melihat wajah saudara-saudaranya yang mulai tidak bisa menahan diri. Sabdo menyeringai. Apa yang membuat kalian datang menemuiku? Batra tidak terima perkataan saudaranya tak diacuhkan oleh Sabdo, lalu berkata, kamu benar-benar tak tahu saat ini sedang berhadapan dengan siapa? Sabdo akhirnya berdiri. Ia melihat dengan sorot mata tajam. Aku yakin, kalian berdua sudah tahu siapa aku. Bapak sendiri yang sudah mengatakannya. Aku istimewa. Aku yang mewarisi keagungan keluarga Kuncoro. Jadi mulai hari ini, kalian yang seharusnya menghormatiku. Mendengar hal itu, dua saudara Kuncoro terlihat gusar. Tanpa membuang-buang waktu, Pras Anum mencekik leher Sabdo, membuat pemuda itu kesulitan bernapas. Batra melerai mereka. Ia seperti memberi tanda bahwa tujuan mereka ke sini bukan untuk menghabisi Sabdo, melainkan membuat Sabdo tahu diri tentang posisinya. Batra menyeringai, disambut anggukan oleh Pras Anum. Tiba-tiba, Batra menahan tubuh Sabdo dari belakang. Sabdo yang menyadari hal ini meronta-ronta, berusaha melepaskan diri dari cengkraman Batra. Apa yang mau mereka lakukan? Sugi melihat pergulatan terjadi. Batra menarik tubuh Sabdo, menyeretnya masuk ke kamar yang kemudian diikuti oleh Pras Anum. Kemudian, Pras memastikan kalau tak ada orang yang melihat mereka sebelum ia menutup pintu. Sugi bergegas menuju kamar Sabdo, tapi sayangnya pintu sudah dikunci dari dalam. Tak kehilangan akal, Sugi meninggalkan tempat, lalu kembali dengan membawa tangga. Sugi memanjat untuk melihat dari langit kamar apa yang mereka lakukan kepada Sabdo. Ia akan memberitahu Tuan Arjo akan kejadian ini. Dari celah di langit-langit, Sugi dapat melihat Sabdo dihajar habis-habisan. Pras Anum memukul wajah Sabdo bertubi-tubi. Namun anehnya, Sabdo tak terlihat takut. Bahkan ia sempat meludahi wajah Pras Anum dengan darah yang keluar dari mulutnya. Hal ini membuat Pras semakin kesal. Ia menghajar Sabdo lagi. Batra dan Pras Anum tertawa. Mereka merasa sudah menang. Sabdo menunduk dengan luka memar di wajahnya. Tetapi dia terlihat masih sadar. Pras Anum rupanya belum puas melihat penderitaan Sabdo. Ia meminta Batra menahan tubuh Sabdo dengan kuat. Sementara dia mulai membuka sabuk celananya. Sugi terhenyak menyaksikan hal ini. Batra tertawa sembari memaksa Sabdo menanggalkan celananya juga. Sabdo menahan sekuat tenaga, tetapi Pras memukul wajahnya. Sebelum menarik paksa, hingga akhirnya Sabdo telanjang. Saat itulah Sugi melihat apa yang Pras lakukan, suatu perbuatan yang tak akan pernah Sugi maafkan. Sugi berteriak, membuat dua Kuncoro panik. Cepat-cepat, Sugi bergerak turun tangga.
kemudian berlari bersembunyi di semak-semak. Dua Kuncoro kemudian meninggalkan Sabdo seorang diri. Mereka keluar ruangan itu untuk mencari sumber suara itu. Sugi memanfaatkan momen itu untuk masuk menemui Sabdo yang terlihat kacau dan malu. Menurut Sugi, apa yang dilakukan Batra dan Pras Anum sudah di luar batas, dan Tuan Arjo harus tahu tentang hal ini. Namun Sabdo menatap Sugi dengan sorot mata nanar. Ia tak mau orang-orang, terutama keluarga Kuncoro, tahu apa yang baru menimpa dirinya. Sugi mengerti. Tentu saja, hal ini akan menjadi aib bila sampai didengar oleh orang-orang. Namun Sabdo tak bisa melepaskan mereka begitu saja. Tak lama kemudian, Sugi menyadari bahwa di luar pintu ada seekor kambing hitam sedang menatap ke arah mereka. Sabdo melihat sejenak binatang itu, lalu berkata kepada Sugi dengan ekspresi ganjil. Sabdo menyeringai. Menurutmu, bila aku membunuh salah satu dari mereka, apakah cukup pantas untuk mengembalikan kehormatanku? Sugi tak tahu harus menjawab apa. Menurutnya, Pras memang pantas mendapat balasan dari perbuatannya. Bokolono, aku ingin menghabisi dia. Kamu mau menolongku kan? Sabdo berlutut dan kambing itu berjalan masuk ke ruangan. Sugi mengambil sebilah pisau. Ia tahu apa yang akan dilakukan oleh Sabdo. Waktu berlalu. Sugi melihat binatang itu digantung terbalik dan dikuliti. Sebelum akhirnya sampai pada sentuhan terakhir, Sabdo menggorok leher makhluk itu dengan sebilah pisau tajam. Darah pun mengalir membasahi lantai. Sugi berdiri mendekati Sabdo setelah semalaman menemaninya menyiksa binatang ini. Ia berpamitan untuk kembali ke kamarnya. Sabdo yang tengah sibuk memotong-motong bagian tubuh Bokolono berujar, "Kamu tidak mau menikmati pertunjukan setelah ini?" Sugi tersenyum getir, menolak. Ia memilih untuk pergi saja dari sini. Sabdo mengerti. Ia meminta maaf kepada Sugi karena harus menjadi saksi akan hal-hal yang tak seharusnya dia lihat. Ia mendengarkan suara pintu ditutup. Sugi sudah pergi meninggalkannya seorang diri. Sugi tahu semua dari Sugeng. Ia tahu makhluk yang bersemayam di dalam binatang itu. Sugi berjalan di lorong, langit masih terlihat gelap. Perlahan dari timur, cahaya matahari mulai bergerak naik. Dari jauh ia mendengar suara seseorang berteriak. Sugi mendekati sumber suara. Ia melihat kerumunan orang sedang melihat sesuatu. Mereka berbicara satu sama lain. Beberapa menutupi wajahnya. Tampak begitu terguncang dengan apa yang mereka lihat. Sugi bergegas mendekat untuk melihat dengan mata kepalanya sendiri. Sugi terdiam lama melihat pemandangan itu. Terlihat tubuh Pras tanpa busana dengan tubuh yang dikuliti. Ia mati digantung di langit-langit lorong di kediaman Kuncoro. Sugi hanya menatap kosong jasad Pras Anum. Rupanya, yang dikatakan Sabdo beberapa hari yang lalu setelah sumpah Abdi Sula adalah benar. Ia bisa membunuh seseorang hanya dengan menggunakan media kambing hitam yang sama. Kambing hitam istimewa yang dimiliki keluarga Kuncoro. Makhluk itu tak pernah bisa mati. Setiap Sabdo selesai menyiksa binatang itu, ia akan menemukannya kembali di kandang tanpa ada luka sedikit pun. Tanpa meminta kematian dari pengirim, tetapi membunuh target yang dikirim. Santet Bokolono adalah jenis santet yang sama saat Sabdo menghabisi Sekti Jero.